pemerintah soal tuntutan 17+8? Iya. Tidak spesifik itu dibicarakan ya, tapi saya kira masing-masing menteri, masing-masing Menko juga sudah punya jawaban sendiri terhadap aspirasi yang dikemukakan itu. Dan saya juga tadi siang juga sudah menyampaikan press release mengenai tanggapan beberapa poin di antara tuntutan 17+8 itu. Antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset ya. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu. Dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU perampasan aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU perampasan aset itu. Nah, hal-hal yang lain juga perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu. Jadi akan ada perubahan? Ya. Spesifiknya? Spesifiknya memang Pak Mendagri yang focal point-nya, tapi Pak Mendagri pun beberapa kali juga bicara sama saya karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan Pak Presiden juga mengatakan kepada saya supaya saya mempelajari betul-betul putusan MK itu dalam rangka memperbaiki undang-undang pemilu untuk 4 tahun yang akan datang.